Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Heri Kurniawan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita menyusun bab 3 dan bab 4 dalam menyusun proposal penelitian. Oke. Yang pertama di bab 3 ada yang akan kalian susun di proposal, itu adalah kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Oke. Nah, ini gambaran besar saja. Kalian harus tahu bahwa yang kotak warna orange ini ya adalah struktur utama dalam membuat proposal penelitian. Sementara yang hijau adalah kelanjutan setelah kalian melakukan penelitian. Nah, di kerangka warna hijau ini adalah menuliskan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Sementara di proposal kalian ada 4 bab yang paling penting. Pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian bab 3, kerangka konsep. Kemudian bab 4, metodologi penelitian. Itu yang wajib kalian tahu dan wajib ada di dalam proposal kalian, apalagi penelitian kalian kuantitatif. Oke, ini untuk khusus kuantitatif. Nah, sementara di proposal ini juga tetap mencantumkan daftar pustaka yang kalian gunakan. Oke, materi yang pertama kita akan bahas terkait bab 3, kerangka konsep. Dilanjutkan lagi metode bab 4, metodologi penelitian. Ke bab 3 terlebih dahulu. Mengenai kerangka konsep. Kerangka konsep itu penjelasan tentang konsep-konsep yang terkandung di dalam asumsi teoritis dan diistilahkan unsur-unsur terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan hubungannya. Jadi kalian menjelaskan kira-kira teori yang akan kalian teliti nantinya itu seperti apa. Itu masuk variabel-variabel kalian. Oke. Kemudian di situ ada juga kerangka operasional, yaitu penjelasan tentang variabel apa saja yang diturunkan dari konsep terpilih. Dari konsep yang kalian sudah susun kemarin tuh di kerangka konsep yang sudah kalian pelajarin, kemudian kalian masukkan ke kerangka operasional. Itu termasuk variabel-variabel apa saja yang akan kalian teliti biar lebih fokus. Kemudian di dalam bab 3 ada juga hipotesa atau pertanyaan. Istilahnya berisi tentang jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke. Hipotesa dirumuskan dalam bentuk hubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen jika penelitiannya melakukan mencari hubungan dua variabel. Ya, itu menggunakan hipotesa berbentuk ada hubungan antara ini dan itu. Oke. Fungsinya apa? Untuk menentukan arah pembuktian. Artinya hipotesis merupakan pernyataan yang harus dibuktikan. Jadi kalian berpendapat dulu nih sebelum kalian melakukan penelitian. Ada nggak hubungannya? Kayak gitu. Kemudian kalian teliti, terjawab tidak pertanyaan sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Tahapan dalam mengembangkan kerangka konsep yang pertama memilih dan mendefinisikan konsepnya dulu. Kalian pilih, kemudian definisikan konsepnya. Kemudian mengembangkan hubungan antar konsep. Yang ketiga, mengembangkan hierarki statement setnya. Terus menyusun peta konsepnya. Kalian gambar sketsanya, kalian buatkan roadmapnya, kalian buatkan bagannya untuk bisa mudah dipahami oleh kita dan pembaca. Ini kerangka konsep lanjutannya, suatu skema dalam penelitian yang menggambarkan hubungan antar konsep variabel yang diteliti yang diturunkan dari kerangka teori. Jadi kerangka teori kemarin udah buat di bab 2 itu, kalian turunkan kembali ke dalam kerangka konsep. Apa saja sih yang akan kalian teliti nanti, variabel-variabelnya apa saja sih. Kemudian masih lanjutin kerangka konsep, hubungan dua arah atau lebih konsep atau pernyataan. Kemudian kerangka konsep bisa dikatakan pernyataan hubungan antar konsep yang digambarkan pada kerangka konsep akan menentukan independen dan variabel dependen. Kemudian hipotesis yang akan dirumuskan, desain yang dipilih, metode statistik yang akan digunakan serta hasil penelitian yang diharapkan. Jadi dari kerangka konsep kalian pembaca akan tahu nih kira-kira metode yang akan digunakan seperti apa, kemudian hasil penelitian diharapkan seperti apa, desain yang gunakan apa juga. Orang sudah tahu dari kerangka konsep, kita sudah bisa menebak ini seperti apa, penelitian ini akan seperti apa. Ini contohnya, ini kalau misal dua variabel ya, ada variabel independen dan variabel dependen. Misalnya
kita mau meneliti variabel independen. Independen itu variabel bebas, tidak terikat sama sekali, tidak tergantung sama apa-apa. Dan ini variabel dependen, kepuasan kerja perawat misalnya. Kepuasan kerja dependen yang terikat, yang bebas. Ini variabel bebasnya ada komitmen organisasi dan karakteristik perawat. Kemudian variabel tidak bebas atau terikat dependen, kepuasan kerja. Kemudian di sini ada just to know aja bahwa ini ada variabel perancu atau variabel yang kemungkinan akan mempengaruhi variabel dependen. Dan biasanya peneliti apabila mau melakukan penelitian berhubung yang cross seksional akan memasukkan variabel perancu tersebut seperti itu. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis hakikatnya adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam perencanaan penelitian. Nah, ini menurut Noto Atmojo dan Burngrove. Hipotesis itu jawaban sementara tentang hubungan dua atau lebih variabel atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian Anda. Oke, lanjut tipe hipotesis macam-macam. Yang pertama ada simple versus kompleks. Prediksi hubungan satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Ya, jadi misalnya hubungan antara tadi ya, seperti ini. Misalnya satu variabel itu, nih, hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja perawat itu satu variabel independen, satu variabel dependen. Oke, lanjut. Prediksi hubungan dua arah atau lebih dependen dan dua atau lebih variabel dependen. Nah, ini kalau dua variabel dependennya. Kemudian spesifik, hubungan yang spesifik ada kausal, ada probabilitas, kongruen, kondisional, dan time order. Nah, tanda-tandanya apa? Positif apabila konsep meningkat atau menurun. Maksudnya apa? Jika dikatakan positif atau ada hubungan pada saat diukur nih, misalnya tadi komitmen organisasi, semakin meningkat komitmen organisasi, kemudian kepuasan kerja juga semakin meningkat, itu berhubungan ya, berhubungan secara positif. Ada juga yang negatif, bisa jadi semakin menurunnya komitmen, menurun pula kepuasannya, kayak gitu. Itu salah satu cara membaca hasil penelitian, dia dikatakan positif atau negatif atau unknown, tidak diketahui. Oke, kemudian ini ada hipotesis directional versus and non-directional hypothesis. Directional hypothesis suatu pernyataan mengarahkan hubungan antar variabel, sementara non-directional hypothesis suatu pernyataan yang tidak mengarahkan hubungan. Ya, jadi cuman pengen tahu aja dan tidak mengarahkan. Kemudian contohnya nih, klien lansia lebih beresiko mengalami jatuh dibandingkan klien dewasa. Nah, itu contohnya. Kemudian ada hubungan antara umur klien dengan risiko jatuh. Kemudian klien lansia memiliki risiko yang lebih besar untuk jatuh. Itu hipotesis ya. Kemudian 4, lansia berbeda dengan dewasa muda terkait risiko jatuh. Kemudian dewasa muda memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk jatuh daripada lansia. Kemudian risiko jatuh meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Itu adalah hipotesis yang harus diuji kebenarannya. Kemudian ini ada associative versus lawan causal hypothesis. Asosiatif, hubungan satu arah. Oke, hubungan antara, misalnya hubungan antara komitmen kerja dengan kepuasan perawat. Kemudian kausal, sebab akibat. Apakah komitmen kerja menyebabkan kepuasan, ataukah dari dengan kepuasan dia akan berkomitmen? Itu adalah hipotesis yang kausal, saling sebab dan akibat. Kemudian research versus null hypothesis. Ini riset penyataan terkait hubungan antara variabel yang diharapkan. Nah, kita mengharapnya itu dituliskan satu, hipotesis satu. Kemudian null hypothesis, pernyataannya tidak ada hubungan antara variabel. Kita juga butuh atau perlu mengeluarkan hipotesis nol. Hipotesis satu itu apa? Hipotesis satu itu apa yang kita harapkan? Kita berharap ada hubungan nih
tidak menyampingkan bahwa suatu saat hasil penelitian kita tidak ada hubungannya. Itu bisa terjadi, ya. Kemudian ini hipotesis nol dan hipotesis alternatif tadi yang saya jelaskan, ya. Kemudian ada uji hipotesis, ini menggunakan statistik SPSS. Nanti kita akan praktek di pertemuan selanjutnya. Banyak macamnya, ada yang penting nanti akan saya jelaskan terkait nilai Pi lebih kecil dari 0,05. Oke. Untuk menyimpulkan hasil uji analisis hipotesis tersebut meyakinkan perlu didukung dengan hasil penelitian sebelumnya atau fakta klinis hasil observasi mendukung. Jadi sangat penting kalian mencari riset-riset sebelumnya untuk mendapatkan hipotesis yang akan kalian angkat. Makanya kenapa sangat penting tinjauan pustaka. Nah, kemudian ada katanya definisi operasional. Definisi operasional itu penjelasan tentang hal-hal apa saja yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel. Bagaimana mengukurnya, alat ukur yang digunakan apa, skala pengukurannya bagaimana, data hasil pengukurannya seperti apa. Itu meliputi indikator-indikator untuk menilai variabel. Kemudian cara menilainya, kemudian skalanya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita akan bahas bareng-bareng. Nah, jika variabel penelitian suatu intervensi atau perlakuan, maka penjelasannya nama, jenis intervensi, tujuan intervensi, perlakuan, siapa yang akan melakukan intervensi, waktu, dan lain-lain. Itu kalau kita akan melakukan intervensi. Ini definisi operasional. Ini yang harus kalian ingat, ya. Pada saat kalian membuat definisi operasional, kolomnya seperti ini, ya. Kolom yang harus kalian buat seperti ini, ada nomor, variabelnya apa, definisi operasionalnya apa, cara ngukurnya pakai apa, hasil ukurnya bagaimana, skalanya apa. Oke. Nah, ini ini yang harus ada pada saat kalian. Saya tidak mau tahu dan tidak mau jangan sampai nanti penulisannya salah lagi. Itu penulisan definisi operasional harus berbentuk tabel seperti ini. Oke. Oke, lanjut. Kemudian simpulan untuk pembahasan tadi, tujuan penelitian perlu dirumuskan, penting, memberi gambaran yang jelas, kemudian mengukur hubungan dua atau lebih variabel. Dan rujukan yang saya gunakan. Oke. Terima kasih. Itu tuh untuk video yang pertama.